Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Secara alami, hubungan Lauren dengan Profesor Henry sangatlah baik. Oleh sebab itulah tidak ada seorang pun yang merasa curiga atas tindakan yang dilakukan oleh Profesor Henry. Kala itu Henry bahkan mengajak Lauren untuk makan malam. Tentunya alasan Henry adalah sebagai sarana konsultasi karena adalah hal yang wajar jika seorang siswa berkonsultasi dengan profesornya. Intinya di sini Henry menggunakan berbagai macam cara, tapi yang tidak terlalu mencolok dan tidak disalahartikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Nah, setibanya di restoran, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Henry. Ia pun berkata, "Oh, Henry Opa." Ternyata itu adalah Elena, masih sepupu ataupun saudara dari Henry. Tentu saja itu bukanlah sebuah kebetulan. Henry telah menciptakan beberapa skenario seolah-olah mereka bertemu secara alami, padahal semuanya telah direncanakan. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk menggayat Lauren Dimitri. Di sini Henry seperti melemparkan beberapa kandidat yang mana mungkin saja salah satu dari saudaranya ada yang cocok dengan Lauren. Pada akhirnya mereka bertiga pun makan bersama dan terjadilah sebuah perbincangan. Henry bertanya kepada Lauren, "Apakah kau memiliki masalah akhir-akhir ini?" Dan Lauren pun menjelaskan memang benar saat ini dirinya merasa tidak nyaman karena ada banyak sekali pihak yang berusaha mendekatinya. Tentu saja Lauren sudah tahu kenapa mereka mendekati dirinya, itu semua karena status Dimitri sudah jauh berbeda dan tentu saja juga berkaitan dengan perjodohan dirinya. Info tersebut bahkan membuat Henry sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ada orang lainnya yang berusaha mendekati Lauren sebelum dirinya. Tapi Henry juga memberikan saran bahwa memang kebanyakan bangsawan seusia Lauren sudah menikah dan jika Lauren tidak suka dengan orang-orang baru, maka coba lihat saja orang-orang yang berada di sekelilingmu. Mungkin saja ada satu orang yang cocok. Dan setelah makan malam berakhir, Henry pun mengajak Lauren untuk lanjut, tapi ternyata Lauren menolak. Ia berkata sudah memiliki janji. Lalu Henry bertanya, dengan siapakah Lauren membuat janji? Ternyata itu adalah Emma Iris, masih saudara dari Henry. Lauren mengatakan bahwa Emma telah membantunya banyak dalam kerja kelompok, jadi Lauren berjanji untuk mentraktirnya. Tentu saja Henry merasa senang karena salah satu rencananya mungkin akan berjalan mulus dan tentunya Henry tidak menahan Lauren untuk melanjutkan aktivitasnya, apalagi itu bersama dengan salah satu anggota keluarganya. Tapi sayangnya semua yang direncanakan oleh Henry tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya di akademi, Profesor Bradley pun menghampiri Profesor Henley dan berkata, "Apakah kau sudah dengar? Kilat Dimitri, yaitu Chris, akan mengunjungi Akademi Kairo. Dari apa yang Anda katakan, bukanlah kalian telah berjuang bersama di front selatan? Jadi, bisakah Anda, Profesor Henry, memperkenalkan Chris kepada kami semua, yaitu para profesor di akademi?" Tentu saja itu bukanlah persoalan yang sulit, bukan? Melihat Anda pernah berjuang bersama dengannya, tentunya Henry tidak bisa menolak permintaan tersebut karena jika faktanya terungkap, maka situasinya berada dalam bahaya. Jadi mau tidak mau ia pun menerima permintaan dari Profesor Bradley. Tapi itu juga membuatnya sangat pusing karena ia harus menyusun rencana lainnya agar bisa terlihat akrab dengan Chris, si kilat Dimitri. H-3 sebelum kedatangan Chris, sayangnya Henry masih belum menemukan cara efektif bagaimana agar ia bisa terlihat memiliki hubungan yang baik dengan Chris. Memang apa yang ia ceritakan tentu
tentang pertarungan di front selatan adalah sebuah kebenaran, tapi bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai penonton. Jika kebenaran tersebut terungkap, maka semua yang ia telah bangun mungkin akan runtuh. Memang Henry tidak berbohong, tapi pandangan semua orang terhadapnya akan benar-benar berubah karena ia mendapatkan posisinya saat ini hanya dengan cara memanfaatkan keadaan. Saking pusingnya, Henry bahkan sempat berpikir apakah ia harus berpura-pura sakit, tapi itu adalah tindakan yang konyol. Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan sebuah cara. Henry pun memanggil seorang staf lalu berpesan kepadanya, yaitu sebelum Chris naik mimbar, tolong panggil ia ke ruanganku karena aku ingin membicarakan terkait masa depan Lauren Dimitri. Saat itu Henry sangat yakin Chris tidak akan menolak permintaan tersebut, dan benar saja saat hari H, Chris pun mendatangi kantor Henry. Tentu saja Henry langsung menyambutnya dengan sangat hangat dan mereka pun mulai berbincang tentu saja hal yang berkaitan dengan Lauren. Henry menjelaskan bahwa Lauren adalah siswa yang berbakat, tapi sayangnya situasi saat ini tidak seperti dahulu saat Rodwell masih menjadi siswa. Ya, mereka yang berbakat bisa langsung terjun ke medan pertempuran, tapi kali ini sudah tidak ada peperangan lagi. Oleh sebab itulah Henry bertanya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Lauren di masa depan. Tentu saja Chris tidak memiliki hak untuk memutuskan masa depan Lauren, tapi walau begitu nasihat tersebut nantinya akan disampaikan kepada keluarga Dimitri. Barulah setelahnya Henry pun beralih ke topik yang paling ia nantikan. Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah Anda masih mengenalku. Kita sama-sama berjuang di front selatan. Dan sebagai teman seperjuangan, maukah kau memberikan beberapa nasihat terkait apa yang terjadi di front selatan? Lalu, maukah juga Anda berkenalan dengan beberapa profesor yang juga merupakan fans berat Anda?" Tapi tiba-tiba Chris langsung memotong perkataan Henry. Ia berkata, "Henry Albert, apakah kau pikir aku tidak tahu maksud dari pertemuan dan pembicaraan ini? Intelijen Dimitri sangatlah kuat. Mereka mengetahui setiap orang yang membicarakan Dimitri dan bahkan mereka yang mengambil keuntungan atas nama Dimitri. Namamu Henry Albert ada di dalam daftar." Mengetahui informasi tersebut tentu saja membuat Henry Albert terkejut. Ia tidak menyangka jika Dimitri telah mengetahui dirinya yang memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi. Kala itu Henry merasa jika dirinya telah hancur, tapi untungnya perkataan Chris setelahnya membuat Henry tenang. Chris berkata, "Tapi tenang saja, Tuhan tidak ingin mengambil tindakan apapun terhadapmu karena sejujurnya apa yang kau lakukan dahulu sangat membantu Dimitri, jadi tidak perlu khawatir." Lalu Chris pun meninggalkan ruangan Henry dan setelahnya tentu saja Henry merasa sangat lega karena ternyata seluruh tindakannya dianggap syah oleh Dimitri. Intinya, dulu kan si Henry Albert ini sering membesar-besarkan berita terkait dengan Dimitri. Tentu saja apa yang disampaikan adalah kebenaran yang dilebih-lebihkan dan rumor tersebut sangat membantu Dimitri dahulu. Oleh sebab itulah Roman walaupun mengetahui fakta saat ini Henry memanfaatkan namanya untuk keuntungan pribadi, Roman sama sekali tidak keberatan karena apa yang dilakukan Henry sama sekali tidak merugikan Dimitri. Beberapa saat setelahnya Chris pun mengisi perkuliahan. Tentu saja ia menceritakan kisahnya saat berperang di front selatan. Para siswa nampak sangat kagum dengan pengalaman tersebut. Chris juga memberikan beberapa nasihat dan setelah kuliah berakhir,
Henry pun menghampirinya lalu berbincang seakan-akan mereka adalah teman yang sudah lama tidak bertemu. Tapi untungnya Chris menanggapi Henry dengan sangat baik sehingga tidak ada keraguan di mata profesor lainnya. Tidak sampai di situ, untuk memperlihatkan bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan yang dekat, Henry pun memperkenalkan seluruh profesor yang hadir kepada Chris. Tentu saja sebagian dari mereka adalah fans dari kilat Dimitri, dan dengan itu pula bahkan Profesor Bradley tidak lagi meragukan Henry. Setelah melakukan perbincangan sejenak, Chris pun meninggalkan ruangan perkuliahan. Lalu ia juga tersenyum dan berkata kepada dirinya sendiri, Henry Albert, ia adalah sosok yang hebat dengan caranya sendiri. Beberapa hari pun berlalu. Akhirnya Rodwell memulai perjalanannya ke benua Arkadia dan beralih ke bengkel Dimitri. Suasana nampak sangat sibuk. Hendrik, penanggung jawab bengkel, terlihat sangat pusing. Ia diperintahkan untuk membuat senjata ilahi yang akan digunakan para prajurit untuk berperang melawan para iblis. Tentu saja senjata biasa tidak akan terlalu berguna saat melawan iblis. Jadi Roman pun merancang sebuah senjata yang mengandung zat atau bahan-bahan ilahi. Tapi sayangnya untuk menggabungkan beberapa bahan tersebut tidaklah mudah. Hendrik sudah mencoba beberapa kali, tapi hasilnya selalu saja gagal. Hingga pada akhirnya Roman pun memasuki bengkel. Nampak seluruh pengrajin langsung tertunduk. Ya, karena Roman saat ini adalah seorang kaisar. Tapi Roman menanggapi mereka dengan santai dan berkata, "Sapa saja aku seperti biasanya." Lalu ia bertanya kepada Hendrik bagaimanakah progres pembuatan senjata ilahi. Lalu Hendrik pun menjelaskan yang pada intinya proses tersebut selalu saja berakhir dengan kegagalan. Tentunya jika itu Roman pasti akan berhasil, tapi metodenya kadang sulit untuk diikuti oleh para pengrajin lainnya. Saat ini yang harus ia fokuskan adalah senjata pembunuh iblis massal. Barulah setelahnya ia akan membuat senjata milik Kevin dan senjatanya sendiri. Untuk mempercepat proses pembuatan senjata ilahi, Roman pun berkata kepada Hendrik, "Siapkan peralatan dan ruangan. Aku akan mengajari kalian bagaimana cara membuat senjata ilahi. Tapi aku juga tidak yakin apakah kalian bisa mengikutinya atau tidak." Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat Hendrik nampak sangat senang. Begitu juga dengan pengrajin lainnya, karena sebelum menjadi seorang kaisar bisa dipastikan Roman adalah ahli pedang dan juga pengrajin terbaik di benua. Dan melihat bagaimana tuannya yaitu Roman Dimitri membuat pedang secara langsung adalah sebuah berkah yang tak ternilai. Pembuatan senjata pembasmi iblis pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.